Dalam beberapa tahun ini, kita telah disuguhkan oleh banyaknya persaingan antara negara dalam mengembangkan teknologi antariksanya. Mulai dari negara Amerika yang memang sudah superpower sejak dahulu, Rusia, China, dan India. India? Ya, kalian tidak salah dengar. Negara tersebut termasuk negara dengan perkembangan yang signifikan dalam dunia antariksa, bahkan telah menuliskan sejarah sebagai negara yang berhasil mendaratkan wahana antariksa ke bulan. Teknologi antariksa India yang maju, terutama di bawah organisasi Indian Space Research Organization atau ISRO, adalah salah satu contoh bagaimana negara yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat menghasilkan pencapaian luar biasa di bidang sains dan teknologi. Seperti kita tahu, banyak konten media sosial yang berkembang tentang India, terutama bagaimana kondisi ekonomi rakyatnya yang miskin. Namun, apa yang membuat teknologi antariksa India berkembang pesat? Padahal, untuk mengembangkan teknologi antariksa pada sebuah negara, dibutuhkan anggaran yang sangat-sangat besar. Jadi, bagaimana India mengatasi itu? Apakah pemerintah India sengaja tidak memperdulikan rakyatnya dan fokus untuk mengembangkan teknologi antariksanya? Jawabannya tentu adalah tidak. Sebenarnya, ada beberapa alasan utama mengapa teknologi antariksa India bisa sangat maju meskipun mayoritas masyarakatnya masih menghadapi tantangan ekonomi. Alasan pertama adalah fokus pada efisiensi biaya. Salah satu kekuatan utama dari program luar angkasa India adalah efisiensi biaya. Lembaga antariksa ISRO terkenal karena mampu meluncurkan misi antariksa dengan anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Rusia. Contohnya, misi Mars Mangalyaan yang hanya menghabiskan sekitar 74 juta US dollar. Biaya itu bahkan jauh lebih murah dibandingkan dengan anggaran beberapa film Hollywood seperti halnya Avengers. Jadi, dengan fokus pada inovasi teknologi yang terjangkau telah memungkinkan negara India untuk mengembangkan program antariksa yang maju dengan anggaran terbatas. Lanjut ke alasan kedua adalah inovasi dan kreativitas sumber daya lokal. Selain hemat biaya, lembaga antariksa ISRO juga memanfaatkan sumber daya lokal dengan sangat baik, mulai dari tenaga kerja yang terampil maupun teknologi yang dikembangkan secara mandiri. Dalam hal ini, mereka berinvestasi dalam pendidikan tinggi dan pengembangan ilmiah yang mendorong munculnya generasi baru ilmuwan dan insinyur yang inovatif. Dengan demikian, maka negara India tidak terlalu bergantung pada teknologi impor yang tentu akan menghabiskan banyak anggaran negara. Lanjut ke alasan ketiga, yaitu dukungan pemerintah dan kebijakan jangka panjang. Pemerintah India telah lama menyadari pentingnya teknologi luar angkasa bagi pengembangan ekonomi dan kemandirian teknologi. Sejak lembaga ISRO didirikan pada tahun 1969, pemerintah India telah memberikan dukungan berkelanjutan untuk penelitian dan pengembangan. Program ini juga dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki citra global India, meningkatkan keamanan nasional, serta berkontribusi pada ekonomi melalui peluncuran satelit komersial. Meskipun teknologi antariksa sering dikaitkan dengan eksplorasi luar angkasa, program antariksa India memiliki tujuan yang lebih praktis. Lembaga antariksa ISRO telah banyak berfokus pada pengembangan satelit yang mendukung cuaca, telekomunikasi, pendidikan jarak jauh, dan pemantauan sumber daya alam. Teknologi ini membantu masyarakat pedesaan India dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap informasi dan infrastruktur yang penting untuk pertanian, pendidikan, dan pengelolaan bencana. Namun, meskipun dengan berbagai alasan tadi, ketimpangan ekonomi di India memang nyata. Dengan sebagian besar penduduk masih menghadapi masalah kemiskinan, keterbatasan akses kesehatan, dan pendidikan. Namun, teknologi antariksa yang maju tidak selalu terkait langsung dengan kondisi ekonomi masyarakatnya. Hal ini lebih terkait dengan komitmen pemerintah dalam pengembangan sains dan teknologi, serta strategi yang cerdas untuk mengalokasikan sumber daya terbatas ke berbagai sektor kunci, termasuk pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni dan mau dalam mengikuti arus perkembangan dunia global. Jadi, negara India menjadi contoh bagaimana sebuah negara dapat mencapai lompatan besar dalam teknologi meskipun memiliki keterbatasan ekonomi yang signifikan. Hal tersebut dapat dicapai melalui efisiensi biaya, inovasi lokal, dan tujuan jangka panjang yang jelas. Setelah mengetahui semua itu tadi, lantas apa saja sih pencapaian India dalam bidang teknologi antariksanya? Nah, melalui Indian Space Research Organization atau ISRO tadi, India telah mencapai beberapa terobosan teknologi antariksa yang signifikan.
Pada tahun 2008, ISRO meluncurkan misi pertama India ke bulan bernama Chandrayaan-1 yang berhasil menemukan keberadaan air dalam bentuk es di permukaan bulan. Kemudian tahun 2013, ISRO memulai misi Mars pertama India yang diluncurkan dengan anggaran sangat rendah sekitar 74 juta US dollar saja. Misi ini menempatkan ISRO menjadi lembaga antariksa pertama di dunia yang berhasil mencapai orbit Mars dalam percobaan pertamanya, sekaligus menjadikan India sebagai negara Asia pertama yang berhasil melakukan ini dan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengembangkan teknologi antariksa berbiaya rendah. Lanjut pada tahun 2019, India kembali mengirimkan misi wahana antariksa ke bulan yang diberi nama Chandrayaan-2. Misi ini bertujuan mendaratkan wahana pendarat di kutub selatan bulan, meskipun pada akhirnya pendaratannya tidak berhasil sepenuhnya. Barulah pada Agustus 2023, dalam misi bernama Chandrayaan-3, lembaga antariksa ISRO akhirnya berhasil mendarat di bulan. Misi ini menargetkan wilayah kutub selatan bulan, area yang diyakini memiliki potensi es air. Pencapaian utama Chandrayaan-3 adalah menjadi pertama kalinya pendaratan lunak di wilayah kutub selatan bulan, serta penjelajahan rover bernama Pragyan untuk menjelajahi dan melakukan analisis ilmiah di permukaan bulan. Keberhasilan misi Chandrayaan-3 ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan wahana antariksa di bulan. Selain itu, sebenarnya masih ada banyak lagi pencapaian ISRO dalam perkembangan dunia antariksanya, termasuk berbagai misi ambisius di masa mendatang seperti mendaratkan manusia ke bulan pada misi bernama Ganggayan yang sedang dalam proses persiapan. Persiapan itu dilakukan guna menunjang keberhasilan misi serta mengembangkan roket yang sesuai. Berbicara mengenai roket, India juga telah mengembangkan roket terkuatnya yang bernama Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3. Roket tersebut adalah peluncur kelas berat ISRO yang mampu membawa muatan yang lebih besar ke orbit geostasioner dan orbit rendah bumi. Selain itu, roket tersebut adalah simbol kemajuan teknologi ISRO dalam pengembangan roket kelas berat dan berperan penting dalam memperluas kapasitas India dalam eksplorasi luar angkasa serta peluncuran satelit komersil di masa mendatang. Dari berbagai hal yang sudah saya sampaikan tadi mengenai perkembangan India dalam bidang antariksanya, lantas apa kabar nasib perkembangan teknologi antariksa di Indonesia? Bisa dibilang, perkembangan teknologi antariksa di Indonesia masih berada pada tahap awal dibandingkan dengan berbagai negara lainnya seperti Amerika Serikat, Rusia, atau India. Bagaimana dengan roket? Bisa dibilang, lembaga antariksa di Indonesia saat ini relatif tidak berkembang. Sejauh ini, masih belum ada fokus dan inovasi pemerintah dalam mengembangkan lembaga antariksanya. Padahal sektor luar angkasa ini sangat penting, terutama bagi negara dengan banyak pulau seperti Indonesia. Namun tentunya saya juga menyadari jika tantangan seperti pendanaan dan infrastruktur masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan industri antariksa yang lebih maju di Indonesia. Apakah teknologi antariksa Indonesia akan maju? Semoga saja begitu. Sebagai penutup, kita dapat melihat bagaimana India berhasil mencapai lompatan besar dalam teknologi antariksa meskipun dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang signifikan. Melalui efisiensi biaya, inovasi lokal, serta komitmen pemerintah jangka panjang, India dengan ISRO sebagai ujung tombaknya telah menunjukkan bahwa negara berkembang pun mampu bersaing di arena antariksa global. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap awal perkembangan teknologi antariksa. Tantangan pendanaan dan infrastruktur menjadi penghambat utama, tetapi potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar harusnya dapat mendorong inovasi di sektor ini. Dengan semangat yang sama seperti India, kita berharap Indonesia dapat mengikuti jejak kesuksesan tersebut dan suatu hari nanti menjadi salah satu pemain utama di bidang teknologi luar angkasa. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.